Oke, kita mulai live. Selamat malam semuanya teman-teman, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di diskusi pajak yang seru ya, live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar apabila ada ya, saya akan berusaha menjawab. Oke. Seperti biasa, teman-teman, sebelum mulai saya perlu disclaimer terlebih dahulu nih guys ya, bahwa semua yang saya bicarakan di live Instagram ini maupun di video saya dan di semua universe-nya Pajak Smart ini adalah sepenuhnya pendapat pribadi saya 100% gitu guys ya. Ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku gitu. Jadi mohon koreksi ya apabila saya ada yang salah gitu teman-teman. Nah, walaupun gua ini seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak gitu teman-teman. Dan Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena kan masing-masing orang itu punya kasus yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Buat teman-teman mohonlah konsultasikan dengan teman-teman dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda kalau memang Anda mau bertanya lebih spesifik tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Oke. Nah, awan akan tersedia secara gratis setiap hari Senin di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya, nah kita barusan launching minggu lalu ya, minggu ini sebenarnya kita barusan launching yang namanya www.lembagabantuanpajak.com. Ya, yaitu bantuan untuk masyarakat di mana kita bisa kasih diskusi yang lebih murah dan lebih efisien untuk masyarakat semua gitu, yaitu di www.lembagabantuanpajak.com. Di situ buat teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya langsung gitu. Oke, teman-teman, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung pertanyakan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman. Dari Pak Aciang, 29, malam kawan, malam kok. Sehat selalu kok. Oke. Bapak Sandi Goner, topiknya apa Pak Awan? Topiknya bebas saja Pak, diskusi pajak seru ya. Diskusi pajak seru buat siapa aja yang ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke. Bapak Acuang 29. Bertanya nih, bila toko pecah omset, baiknya jadi 2 WPOP atau bagaimana kok Awan? Kalau omset sudah 1M. Thank you. Karena dari sumber daya dan penjualan agak susah kami bila menjadi PKP dan harus buat faktur pajak. Thank you. Oke. Kalau Bapak mau pecah omset, Pak, Bapak bebas mau bikin 2 orang pribadi, tetapi tidak boleh suami istri ya. Tidak boleh suami istri. Boleh si Bapak sama anak atau sama siapa gitu. Pokoknya 2 orang boleh, tapi tidak suami istri. Kemudian, kalau tidak ada orang, ya Bapak boleh bikin PT atau bikin CV. Di satunya gitu. Di satu CV, satu lagi orang pribadi gitu. Boleh begitu sih, Pak. Tetapi kalau omsetnya cuma 1M mah kecil, mah. Oh, 1M per bulan maksudnya Pak ya? 1M per bulan ya? Kalau 1M per bulan, berarti kan setahun 12M. Nah, setahun 12M, Bapak mesti bikin minimal 3 tuh. Minimal 3 entitas usaha. 3 NPWP ya, bisa orang pribadi sama CV, atau orang pribadi, 1 CV lagi, atau orang pribadi, 1 CV, 1 PT gitu. Nah, ini agak merepotkan sih Pak, agak merepotkan ya. Menurut saya, sebuah perusahaan yang sudah melewati 1M sebulan atau 12M setahun, itu sudah kategorinya perusahaan yang sudah perlu pembukuan dengan resmi gitu sih Pak. Itu pendapat saya ya. Karena kalau Bapak berkembang terus bisnisnya, terus mau nambah berapa nih PT-nya? Kan repot nih, mau nambah berapa nih perusahaan? Repot. Mending digedein satu, tetapi dibikin yang betul. Dibikin yang rapi gitu Pak. Bikinlah pembukuan dengan baik, bikinlah PKP, kemudian bikinlah faktur pajak. Bikin faktur pajak itu tidak sulit sebenarnya. Tinggal panggil satu orang admin, diajarin, di training, sampai dia bisa, udah beres. Gitu. Jadi tinggal suruh admin aja Pak, orang toko yang ngerjain. Gitu. Daripada mau pecah-pecah 3-4 MPWP, nanti repot lagi Pak. Repot, susah. Malah blunder, malah salah sendiri nanti. Gitu Pak Acuang. Semoga membantu ya Pak. Bapak Rik 708090. Pak Awan, saya baru buat MPWP bulan Juli ini. Oke, apakah harus buat SPT bulan Juli sampai Desember atau Januari sampai Desember? Makasih Kak Awan. Nah, oke Pak Rik, ini maksudnya MPWP orang pribadi atau MPWP perusahaan Pak? Kalau orang pribadi, maka Bapak cukup laporan di akhir tahun, di tahun depan, di awal tahun.
Oke, tetapi kalau Bapak orang pribadi itu pengusaha atau UMKM, maka Bapak perlu bayar pajak mulai tahun ini, mulai sekarang, mulai bulan ini, kalau sudah punya omset di atas 500 juta. Ya, kalau orang pribadi. Kalau badan, maka Bapak perlu lapor pajak setiap bulan. Yang dilapor tuh apa? PPh 21, 23, terus 4 ayat 2, yang gitu-gitu, Pak. Itu lapor tiap bulan, kemudian lapor SPT tahunan di awal tahun depan. Gitu, Pak Arik. Semoga membantu, Pak. Bapak Herman WBS 64. Hibah dari orang tua kepada anak. Perlu buat di notaris surat hibah atau langsung masukkan di laporan SPT saya dan ortu. Oke, berarti kan Pak Herman ini adalah anak ya, anak yang menerima hibah dari orang tua. Yang pertama adalah, yang mesti dipastikan adalah di SPT orang tua tahun lalu sudah dilapor barang ini. Itu Pak ya, udah pasti ya. Orang tua harus sudah laporkan barang yang dia mau hibahkan ke anaknya. Satu. Yang kedua, apakah perlu buat surat hibah? Jawabannya perlu. Oke, perlulah bikin surat hibah, tetapi tidak wajib notaris. Gitu, Pak. Jadi surat hibah itu perlu dibikin, tetapi tidak wajib dinotariskan. Boleh surat antara dua orang aja, antara dua pihak, bahwa saya pada tanggal ini memberikan barang ini kepada anak saya, namanya ini, nomor KTP-nya ini, dan mulai hari ini barang ini jadi milik dia. Udah, tanda tangan di atas materai, udah selesai. Gitu. Kalau mau dinotariskan, boleh, tetapi tidak wajib. Oke. Terus yang ketiga, mulai tahun depan di SPT orang tua hilang barang ini. Oke. Kemudian di yang keempat di SPT-nya anak tahun depan muncul barang ini. Oke. Kemudian di SPT anak di bagian lampiran 3 di bagian penghasilan bukan objek pajak, masukkan angka itu di nomor 1 yang namanya hibah. Gitu Pak Herman. Paham ya? Jadi di orang tua harus sudah dilapor, kemudian di orang tua hilangkan di SPT tahun depan, kemudian di anak laporkan hartanya dan laporkan penghasilannya sebagai penghasilan yang bukan objek pajak, namanya hibah. Gitu Pak. Semoga membantu Pak Herman. Bapak Rick 708090. Pak Awan, dari omset biasanya berapa persen kok Awan? Pajaknya apa ya? Oh, pajak itu 0,5% kalikan omset, Pak, kalau UMKM ya. Kalau pedagang UMKM, itu 0,5% dikalikan dengan omsetnya. Gitu, Pak Rik. Saya mau membantu, Pak. Bapak Rik lagi, kok Awan gimana perkembangan 500 juta UMKM? Jadi 500 juta UMKM sudah berlaku sejak Januari, Pak ya, untuk orang-orang pribadi saja, tidak bisa badan ya, hanya untuk orang pribadi yang punya omset di atas 500 juta itu kena pajak. Yang di bawah 500 juta itu tidak usah kena pajak. Nah, mulai bayar pajak itu di bulan ketika dia melewati omset 500 juta itu. Itu mulai bayar pajaknya, 0,5% dikalikan dengan kenaikan dari 500 juta itu. Oke. Nah, PPh ini perlu dilapor. Wajib dilapor, tetapi cara lapornya bagaimana? Sampai sekarang kita belum tahu cara lapornya gimana. Jadi kita masih menunggu PMK-nya, Pak ya. Tetapi bayar, tetap bayar. Bayar sudah mulai bayar dari sekarang sampai Desember. Ketika melewati 500 juta omsetnya. Oke. Dan ini hanya berlaku untuk orang pribadi, tidak bisa untuk badan. Oke. Ibu Suryatik 1015. Malam Pak Awan, malam Bu. Pak, di faktur pajak kan ada nilai diskon sebelum PPN yang mau saya tanyakan, apakah potongan diskon sebelum PPN harus masuk ke rekap pembelian kita? Atau untuk cara pembuatan jurnal umumnya seperti apa? Oke, diskon sebelum PPN harus masuk ke rekap pembelian kita. Oke, saran saya sih dimasukkan, Bu. Saran saya dimasukkan ya. Diskon pembelian juga dimasukkan saran saya. Tetapi kalau Ibu mau ngambil langsung netnya juga boleh sebenarnya. Tetapi berhubung itu tertulis di dalam faktur pajak ada diskon, ya alangkah baiknya ikutin aja itu. Oke. Cara buat jurnalnya seperti apa? Seperti biasa. Jadi ada pembelian, kemudian ada hutang, ada PPN-nya. Nah, pembelian, PPN, ada hutang, kemudian ada diskon. Ada diskon tuh mungkin sebelah kredit berarti ya. Sebelah kredit ada diskon pembelian. Gitu, Bu. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Gitu. Saya mau bantu, Bu Suryati. Bapak Wonderwall Shop. Malam, Pak. Malam, Pak. Bapak Gomez. Malam, Pak Wan. Malam, Pak Gomez. Bapak Gomez ya. Saya mau bernumpang tanya dengan Bapak Awan. Saya ikutan step by step cara pengisian PPS dengan panduan tutorial Bapak Awan. Saya pikir panduan pengisian PPS dari Bapak Awan adalah cara yang sudah, mohon maaf Pak, terpotong Pak.
Mohon maaf terpotong. Bapak Sada Shop. Malam kawan, malam ko Sada. Suami istri masing-masing punya NPWP sendiri. Apakah bebas pajak UMKM 500 juta bisa untuk masing-masing suami 500 juta dan istri 500 juta? Nah, ini sampai sekarang belum jelas nih Pak. Sampai sekarang belum jelas apakah seperti itu. PMK-nya belum terbit. Jadi kita masih menunggu Pak. Nah, kalau saya sih sementara ini saya anggapnya masing-masing dapat. Jadi untuk saat ini kita masih berpendapat masing-masing orang dapat diskon 500 juta. Nanti kalau PMK-nya terbit, ternyata itu tidak dapat, ternyata hanya boleh 2,5, ya udah tinggal bayar pajak tambahannya aja. Gitu, nggak masalah Pak. Tetapi kalau kita beranggapan istri nggak dapat, kemudian kita bayar, dan ternyata nanti dia PMK-nya terbit, dia dapat, nanti malah jadi salah, malah jadi kelebihan bayar. Gitu Pak. Jadi sementara kita anggap suami istri tetap mendapatkan sama-sama 500 juta, jadi kita nggak usah bayar dulu kalau belum dapat 500 gitu. Nanti kita tunggu PMK-nya terbit, nah baru kita lihat nanti gimana aturannya. Gitu Pak Sada. Semoga membantu Pak. Ibu Liana 1298. Pak, saya mau nanya, jika kita beli bahan baku dari vendor yang non-PKP, apakah ada pengaruh di SPT badan Pak? Nggak ada pengaruh sama sekali Bu sebenarnya ya. Ini hanyalah akunting biasa, hanyalah laporan akunting biasa. Cuman kadang-kadang di pemeriksaan AR itu suka menjadikan pembelian yang tidak ada PPN ini dijadikan sebagai omset dan sebagainya. Itu nggak masalah sih. Ibu tinggal kasih penjelasan aja ke AR-nya bahwa ini pembelian non PKP. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ya karena kadang-kadang orang pajak agak iseng kadang-kadang ya dijadiin temuan, kemudian dikenain omset dan sebagainya. Nggak apa-apa sih, Ibu tinggal jelaskan aja. Tinggal jelaskan bahwa ini pembelian dari vendor yang non-PKP. Jadi nggak ada PPN-nya. Nggak masalah, Bu. Yang penting dokumennya rapi ya. Ada invoice-nya, ada bukti transfer dan sebagainya. Itu lengkap. Gitu, Bu Lina. Semoga membantu, Bu. Bapak Acuang 29. Kalau tempat usahanya satu alamat, apakah boleh Awan untuk bagi 2 atau 3 WPOP? Nah, jadi gini Pak Cuang, pada prinsipnya boleh-boleh saja. Ya, dan sampai hari ini masih banyak orang melakukan cara seperti itu. Oke? Nah, cuman kita tahu nih, negara kan nggak bodoh ya. Maksudnya orang pajak tuh nggak bodoh ya. Orang pajak tahu nih, ini praktek yang tidak terlalu baik gitu. Tidak terlalu baik. Nah, oleh karena itu, negara kasih solusi. Negara kasih solusi yang namanya PPN final. Gitu. Jadi buat orang-orang yang ribet PPN-nya, tidak mau ngurusin PPN beli, PPN jual, tidak mau jadi PKP kemudian bayar PPN dan sebagainya. Nah, dikasih satu solusi, yaitu gunakanlah PPN final. Yaitu cukup bayar PPN 1% atau 2% atau 3% saja dari omset. Gitu. Cuman PMK-nya belum terbit, Pak, sampai sekarang. Jadi kita tunggu ya Pak, kita masih menunggu PMK terbit. Nah, sementara nunggu PMK PPN finalnya, Bapak bolehlah diatur beberapa 2 atau 3 NPWP gitu. Yang diatur tidak cuma NPWP ya Pak, tetapi rekening juga diatur. Jadi ini kan 3 NPWP, 3 usaha yang berbeda. Betul-betul dibuat 3 usaha yang berbeda Pak. Jangan sampai dicampur pembeliannya, dicampur rekening penjualannya dan sebagainya. Betul-betul dibikin 3 entitas usaha. Gitu Pak Cuang. Sambil nunggu PPN final ya. Kalau PPN final sudah terbit, nah nanti kita bisa manfaatkan. Gitu. Semoga membantu Pak Cuang. Bapak KJ Aksesoris. Malam kok. Saya dengan suami mau tanya SPT pribadi. Saya dengan Sumi. Oh Sumi, maaf Bu Sumi. Mau tanya SPT pribadi terakhir lapor 2016. Oke. Setelah dicek, ternyata MPWP statusnya NE sejak 2019. Apakah SPT 17, 18, 19, 2021 harus dilaporkan? Ada tambahan harta di 2019 dan 2020. Nah, kalau Ibu punya tambahan harta 2019 dan 2020, maka Ibu perlu lapor SPT 19 2020. Gitu. Jadi walaupun dia punya NE, walaupun dia statusnya NE, Ibu tetap perlu lapor kalau ada perubahan penghasilan dan perubahan harta. Gitu sih, Bu. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba Ibu laporkan di 2021 atau 2022, tiba-tiba muncul sebuah harta, padahal penghasilannya berasal dari 2019-2020. Gitu, Pak, Ibu. Jadi, alangkah baiknya hidupkan NE-nya, diaktifkan NE-nya, kemudian laporkanlah di tahun di mana Ibu ada penghasilan dan ada tambahan harta. Gitu, Bu. Alangkah baiknya lapor ke 2017 lebih baik lagi. Jadi, supaya clear semuanya satu persatu dibereskan. Gitu, Bu. Bu Sumi. Semoga membantu, Bu Sumi. Bapak Wonderwall Shop mau menanyakan mengenai transaksi PMSE.
Untuk PPN masukannya dapat kita gunakan. Bagaimanakah teknis pemotongan PPh-nya? Apakah perlu dilakukan? Terima kasih. Oke Pak, saya masih kurang detail mengenai PMSE ya. Terus terang saya sendiri tidak spesifik di PMSE. Nah, pertanyaan Bapak, apakah perlu potong PPh? Nah, kalau perlu atau tidak perlu, itu udah pasti perlu ya kalau dia jasa. Oke, kalau dia jasa udah pasti perlu potong PPh. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, yang Bapak khawatirkan itu adalah kalau dia luar negeri, kalau nggak salah kayaknya ya. Bapak khawatir dia luar negeri. Kalau dia luar negeri, maka perlu potong PPh 26, 20%. Nah, supaya tidak terkena 20% PPh 26, maka perlu cek lagi yang namanya penghindaran pajak bergandanya, P3-nya. Perlu cek di situ. Kalau memang qualified, maka bisa dihindari pajak bergandanya. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Wonderwall Shop. Oke. Bapak Nihluh Putu, Pak Putu Arianti Kemara. Oh, Ibu Putu. Malam Koko, malam Ibu. Apakah pekerjaan bebas termasuk UMKM yang batasan 500 juta dan perlu NIB? Ibu freelance administrasi kantor. Oke, Ibu freelance administrasi kantor. Nah, ini kan pekerjaan bebas, maka ini tidak termasuk UMKM, Bu. Ini tidak termasuk UMKM. Nah, supaya pasti, Ibu cobalah masuk ke DCP online, Ibu mengajukan yang namanya Suket PP23. Oke, surat keterangan PP23 di bagian menu layanan, terus menu KSWP. Nah, menu layanan KSWP, Ibu ajukanlah yang namanya Suket PP23. Kalau Ibu berhasil dapat, maka Ibu qualified UMKM. Oke, bisa menggunakan yang batasan 500 juta dan bisa pakai 0,5%. Tetapi kalau Ibu ditolak, Suket PP23-nya, maka Ibu tidak bisa pakai UMKM dan tidak bisa menggunakan batasan 500 juta itu. Gitu, Bu. Jadi 500 juta itu hanya untuk UMKM, tidak untuk pekerja bebas. Gitu, Bu. Apakah perlu NIB? Rasanya tidak perlu, Bu. NIB itu tidak perlu. Nah, tapi Ibu bisa menggunakan PT perorangan. Nah, Ibu Putu sekarang boleh membuat PT perorangan, harganya sangat murah sekali, cuma 50.000. Nah, PT perorangan ini Ibu bisa dipakai dan sepertinya bisa menggunakan 0,5% di PT perorangannya, Bu. Gitu. Semoga membantu, Bu Putu. Oke. Bapak Afukzo, kok izin tanya lagi? Yang kemarin sudah pernah tanya, perihal PPh final pendapatan sewa. Nah, kalau online pakai DJP online, mau bikin kode billingnya, pakai MPWP pemilik bangunan atau penyewa kok MPWP-nya. Oke, kalau Bapak orang pribadi, pemilik gedung, kemudian yang menyewa itu adalah orang pribadi juga, maka Bapak bikin kode billing pakai MPWP-nya si pemilik gedung, pemilik properti. Oke. Tetapi kalau yang menyewa itu, orang yang menyewa itu adalah perusahaan, PT atau CV, maka si VT atau CV inilah yang bikin e-billing-nya menggunakan MPWP-nya dia. Bukan MPWP-nya kita, pemilik. Bukan. Dia bayar pakai MPWP-nya dia, dan dia terbitkan bukti potongnya, Pak. Bukti potongnya kepada kita. Gitu. Oke. Kalau Bapak orang pribadi dan yang menyewa juga orang pribadi, maka bayar pakai si pemiliknya ya, si pemilik bangunan. Saya mau membantu, Pak. Bapak Rik 70 80 90. Ko Awan, apakah ada persentase harta bersih dari omset? Karena kadang saya nggak mencatat pengeluaran saya. Makasih. Oke. Kalau saya, Pak ya, kalau saya untuk UMKM, biasanya saya gunakan 30%. Gitu. Biasanya saya gunakan 30%. Saya tanya ini ke customer, kira-kira untungnya ada nggak 30%? Kalau dia bilang kira-kira ya kadang 20, kadang 30, kadang 40, nah ya udah saya tembak 30%. Dan memang negara memberikan maksimal sekitar 30% untuk usaha dagang gitu Pak ya. Dagang yang biasa ya. Gitu. Nah, lebih aman lagi kalau Bapak mau betul-betul cek, Bapak ceklah ke tabel norma. Di Per 17 tahun 2015 kalau nggak salah ya. Per 17 tahun 2015 mengenai perhitungan norma gitu. Nah, di situ ada tabelnya. Bapak lihat tuh usahanya Bapak tuh berapa persen keuntungannya. Nah, tadi di situ kelihatan gitu, Pak Riki. Saya mau membantu Pak Rik. Ibu Isayah Thomas. Bila sudah ikut PPS tapi masih ada rumah yang belum diakui dan ketahuan, berapa dendanya? Nah, dendanya adalah kalau PPSK 1 itu yang denda 200% ditambahin denda 30% tambah 200%. Itu kalau PPSK 1. Kalau PPSK 2 itu dendanya itu 30% ditambah 2% per bulan. Gitu.
Nah, pertanyaan dihitungnya berdasarkan NJOP atau harga beli waktu itu. Kalau K1 menggunakan NJOP 2015. Kalau PPS K2 menggunakan harga beli di waktu itu. Gitu, Bu. Jadi solusinya gimana? Solusi gampang sekali. Akuilah harta itu punya orang lain. Punya anak ke, punya istri ke, punya siapa ke. Itu solusinya. Lapor di sana maksudnya. Lapor di sana, bayar di sana gitu. Daripada bayar 30% kan mending dialihkan ke orang lain. Gitu. Semoga membantu Pak Thomas. Bapak Isya Thomas. Nanti kalau belum ketahuan dan saya jual, jadi kena pajak atas harga jual tersebut kah? Betul, Bu. Betul. Kalau nanti dijual, apakah bisa kena pajak atas yang penjualan ini? Bisa juga sih. Tetapi kalau ketahuan, ya Ibu jangan dong. Ibu akui harga belinya. Ibu akui ini barang sudah saya miliki sebelum tahun 2020, tetapi luput terlapor di PPS. Gitu boleh juga sih. Gitu. Nah, lebih aman sih sekarang sebelum Ibu jual, Ibu perlu laporkan dulu di SPT, SPT seseorang lah gitu. Supaya terlapor dulu barangnya, baru boleh dijual. Gitu. Saya mau membantu, Bu. Ibu Melia. Pak Awan, untuk SPT Badan, menghitung pajak penghasilan pakai pasal 31E. Omsetnya di atas 4,8M. Itu rumusnya 4,8M dibagi peredaran bruto. Peredaran bruto ini hanya omset saja atau termasuk pendapatan bunga. 4,8M dibagi peredaran bruto, omset saja atau termasuk pendapatan bunga. Biasanya sih saya nggak masukin sih, Bu. Kalau pendapatan bunga deposito kan maksudnya, Bu ya. Biasanya sih saya nggak masukin ke omset sih. Yang dimaksud peredaran usaha itu adalah peredaran yang betul-betul usaha sih. Kalau saya sih gitu ya biasanya. Jadi pendapatan yang sifatnya bunga deposito, yang sifatnya itu pendapatan lain-lain itu tidak termasuk. Kalau saya gitu ya, Bu ya. Coba cek lagi peraturannya. Saya membantu, Bu Melia. Bapak Sandi Goner. Pak Awan, DGT form masih dipertimbangkan oleh pemeriksa tidak? Iya dong, dipertimbangkan dong. Jika ada penghasilan yang belum dipotong, menurut pengalaman Bapak gimana? Ada penghasilan yang belum dipotong. Maksud Bapak biaya, Pak ya? Kalau biaya yang belum dipotong, kemudian ada DGT formnya, pasti dipertimbangkan dong. Nah, kalau DGT formnya itu lengkap, kemudian semua administrasinya lengkap, dan memang sudah sesuai dengan P3B-nya, maka aman, Pak. Nah, bisa diargumenkan ke pemeriksa pajak. Semoga membantu, Pak. Ibu Ani Stefan. Pak Awan, kalau satu kakak, papa dan anak punya jenis usahanya sama. Contoh, tokonya jual kaca. Apakah boleh secara perpajakan omset OP-nya terpisah? Kan masing-masing punya NPWP. Jawabannya boleh, Bu. Jawabannya boleh-boleh saja kalau memang begitu kenyataannya ya. Nah, sekarang masalahnya muncul gini. Masalah bisa terjadi kalau ketika diperiksa, ternyata cuma pakai rekeningnya si bapak contohnya. Cuma pakai satu rekening untuk 2 orang. Itu nggak boleh. Itu masalah nanti. Jadi kalau memang mau dipisah, ya pisahkan sekalian. Betul-betul dipisahkan. MPP yang dipisah, rekening beli juga dipisah, rekening jual juga dipisah. Gitu, Bu. Jadi betul-betul 2 orang yang berbisnis. Jangan sampai pakai 2 MPP, tetapi rekening pakai satu rekening. Nah, itu nggak boleh. Gitu, Bu ya. Saya mau membantu, Bu Ani. Bapak Rudat Wu. Malam Pak Wan, mau tanya nih. 1. Setelah ikut PPS kemarin, lalu apakah SPT 2021 perlu dilakukan pembetulan? Jawabannya tidak perlu, Pak. Tidak perlu. SPT 2021 dan PPS itu tidak saling berhubungan. Ini 2 hal yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Okay? 2. Tahun ini semua nilai PPS dimasukkan ke SPT 2022 nantikah? Jawabannya iya, Pak. Iya. Semua harta PPS dilapor di SPT 2022 sebagai harta baru tahun 2022. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Pak. Bapak Liyong 6285. Pak Awan, saya mau tolong tanya. Anak saya kerja di Australia. Tiap terima gaji ada bukti slip gaji. Tapi SPT tahunan tidak pernah ada. Sudah 7 tahun. Nanti tahun depan kalau dia beli rumah di Indo, pakai slip gaji saja bisa nggak? Oke, bisa Pak, bisa. Jadi kalau dia di luar negeri, nanti kumpulin semua penghasilan dia di luar negeri itu, dilaporkanlah di SPT tahunan dia sebagai penghasilan dari luar negeri. Penghasilan yang bukan objek pajak ya. Penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian penghasilan ini dia bisa pakai untuk beli properti di Indonesia. Nggak ada masalah, Pak. Nah, cuma ada peraturan baru yang kemarin saya baru dengar ya, ada satu PMK atau PER ya, PMK, yang mengatakan bahwa supaya dia kerja di luar negeri nih.
Kan dia kerja di luar negeri. Supaya dia bisa diakui sebagai subjek pajak luar negeri, dia mesti mengajukan sebuah surat. Nah, nanti cari PMK-nya itu, Pak. Ada satu PMK di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi orang sekarang tidak boleh langsung mengakui sebagai subjek pajak luar negeri, tetapi dia harus membuat sebuah surat, ada dokumen-dokumennya, supaya dia bisa diakui sebagai SPLN. Kalau dia sudah SPLN, maka dia semua penghasilan dia di luar negeri itu sudah tidak perlu lagi bayar pajak di Indonesia. Gitu, Pak Liyong. Saya mau membantu, Pak. Bapak Salman Talib. Pak Awan, saya sempat sekilas baca bahwa angsuran SPT masa tahun ini dijadikan acuan untuk angsuran SPT masa tahun depan. Bagaimana kalau hasil usaha saya tidak pasti, tidak teratur, atau bukan gajian? Oke, Pak. Untuk Pak Salman, ya, yang namanya angsuran PPh 25 itu hanya untuk penghasilan yang teratur saja, Pak. Hanya untuk penghasilan yang rutin. Untuk penghasilan yang tidak rutin, Bapak jangan hitung. Gitu. Jadi dalam rangka untuk menghitung PPh 25 bulanan, jangan Bapak hitung yang penghasilan tidak rutin. Bapak hanya menghitung penghasilan yang rutinnya saja. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Salman. Ibu Ani Stephanie Stephen. Pak, orang pribadi sudah PKP. Apakah dapat fasilitas 500 juta? Apakah dapat 500 juta orang pribadi PKP ya? Setahu saya, bukan masalah PKP-nya, Bu. Omsetnya berapa? Kalau omsetnya di bawah 4,8 M, maka dia bisa mendapatkan fasilitas 500 juta ini. Gitu. Tapi kalau omsetnya sudah di atas 4,8 M, maka sudah tidak bisa. Setahu saya begitu ya. Jadi 500 juta ini hanya untuk UMKM yang omset di bawah 4,8 M. Gitu. Kalau omset sudah di atas 4,8 M, maka dia tidak bisa menggunakan fasilitas 500 juta ini. Karena dia sudah full pembukuan. Gitu. Setahu saya sih gitu ya, Bu. Gitu. Untuk orang di bawah 4,8 M tetapi PKP, nah ini tetap boleh memanfaatkan 500 juta ini. Dia bebas PPh, tapi nggak bebas PPN ya. PPN tetap mesti dibayar. Pemahaman saya begitu ya, Bu Ani. Saya mau membantu, Bu. Ibu Tanti Damayanti. Oke, malam Bu. Mau tanya, di akte pendirian PT, modal dasarnya 1 M, dan modal setor masing-masing pengurusnya 125 juta. Yang dimasukkan di SPT 1771 lembar 5, 1 M apa 250 juta, sesuai dengan modal setor masing-masing pengurus. Oke, kalau saya Bu ya, saya laporkan 1 M. Kalau saya laporkan 1 M, supaya apa? Supaya cocok antara ini dengan aktenya. Nah, nanti di bagian neraca akan muncul tuh yang namanya piutang pemegang saham. Nah, piutang pemegang saham adalah nilai yang dia belum setorkan. Nanti di SPT orang pribadinya akan muncul yang namanya hutang di PT. Gitu. Itu adalah nilai uang yang dia belum bayarkan ke PT. Gitu, Bu. Saya mau membantu Bu Tanti. Oke. Bapak Rudarwu. Pak, mau numpang bertanya. Saya ikutan step by step cara pengisian PPS. 1. Tapi mengapa masih ada AR menanyakan, apakah saya, WP pribadi, sudah buat laporan PPS di DJP online? Kalau menurut Pak Awan, apa terpotong, Pak? Terpotong chattingnya. Jadi gini, Pak. Bapak sudah lapor atau belum? Jangan salah ya. Jangan sampai Bapak belum lapor ya. Celaka, Pak. Kalau Bapak sudah lapor, Bapak kasih tahu dia suketnya. Surat keterangan PPS ya. Nah, suket PPS Bapak kasih lihat dia fotokopinya atau PDF-nya. Pak, saya sudah lapor, Pak. Terima kasih. Gitu. Tapi kalau Bapak cuma bayar doang tetapi belum terlapor, maka Bapak tanya ke AR. Gimana caranya, Pak? Apakah boleh saya lapor sekarang? Gitu. Takutnya nih Bapak cuma bayar doang nih belum terlapor. Takutnya ya. Coba cek ya, Pak ya. Saya mau membantu, Pak. Oke. Bapak Gomez 5284. Pak, mau bertumpang tanya. Saya ikut PPS, sama tadi ya. Oke, sama Pak ya. Jadi coba cek ya Pak ya, Bapak sudah dapat suket belum? Kalau sudah dapat suket, kasih tahu ke AR-nya, saya sudah ikut PPS, sudah ada suket. Tapi kalau belum dapat suket, berarti Bapak belum lapor tuh PPS-nya. Coba ngomong ke AR, bisa nggak saya laporkan sekarang? Gitu Pak. Saya mau membantu Pak. Ibu Imelda Iis. Pak Awan, asuransi yang di stop dan dicairkan nilai tunainya, apakah kita harus bayar pajak? Dan kalau bayar berapa persen? Oke. Nilai tunai dari asuransi, kalau Ibu sudah laporkan di SPT sebelumnya,
di SPT-nya sudah dilapor sebagai sebuah asuransi, sebuah harta namanya asuransi, maka uang hasil pencairan ini sudah tidak kena pajak. Gitu, Bu. Tetapi kalau Ibu belum laporkan di SPT sebelumnya, kemudian tiba-tiba ada uang masuk dari pencairan asuransi, nah ini mesti cek lagi nih, kenapa Ibu belum lapor? Ini perlu ngomong ke konsultan nih, gitu. Tapi kalau angkanya kecil mah cuek aja lah, Bu. Kan kadang-kadang asuransi itu angkanya kecil ya. Tapi kalau angkanya besar, nah coba cek lagi, Bu. Ini jangan-jangan nih objek PPS ya. Ini beda lagi ceritanya kalau objek PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu Bu emailnya. Ibu Suryati 1015. Kalau saya nggak masukin diskon sebelum PPN ke laporan pembelian saya, apakah nggak bakalan jadi bahan audit pajak, Pak? Bisa jadi, Bu. Bisa saja jadi bahan audit pajak, tetapi kan yang dilihat juga hasil akhirnya. Jadi nggak ada masalah juga sih, Bu. Kan yang dilihat kan hasil akhirnya, hasil setelah diskon yang nanti akan diperhitungkan sebagai pembelian. Gitu. Jadi walaupun diaudit ya nggak masalah juga sih, Bu. Saya membantu Bu Suryati. Ibu Sonya Lee 1803. Malam kawan, mau tanya, kalau ada WPOP UMKM yang masih setor PPh 0,5% dari bulan Januari sampai Juni 2022, bagaimana solusinya kok? Kan seharusnya setor PPh final kalau penghasilan atau omset sudah lebih dari 500 juta kan ya? Oke, betul Bu Sonia. Jadi banyak sekali Bu orang seperti ini ya. Banyak sekali pengusaha UMKM dia sudah terlanjur bayar dari Januari sampai bulan Juni. Padahal kan ada batasan 500 juta. Nah, solusinya adalah pajak bulan Januari dipindahkan di PBK ya, dipindah buku ke Desember. Pajak Februari dipindah buku ke November. Pajak Maret dipindah buku ke Oktober. Gitu, Bu. Jadi dipindah bukukan semua ke bulan-bulan yang ujung yang kita belum bayar. Gitu, Bu. Itu solusinya. Sehingga bulan Januari jadi nggak ada pajaknya, Februari nggak ada pajaknya. Gitu. Sampai di bulan di mana dia tembus 500 jutanya. Gitu, Bu Sonia. Pakai PBK ya. Semoga membantu, Bu. Bapak HVIN 88. Malam Pak Awan, mau tanya sedikit Pak. Kalau orang pribadi tidak punya SBU. SBU itu apa Pak? Mohon maaf ya. Bidang usaha jasa konstruksi termasuk bangun rumah. Oh, jasa konstruksi ya SBU-nya. Apakah dikenakan PPh jasa konstruksi atau tarif umum? Orang pribadi nih Pak ya. Orang pribadi berarti PPh-nya PPh jual beli rumah nanti dia, Pak. Nanti PPh jual beli rumah dia. Kalau dia bangun rumah terus dia jual gitu kan. Jasa konstruksi termasuk bangun rumah, dia bangun rumah terus dia jual gitu kan. Maka dia masuk ke dalam PPh penjualan properti. Tetapi kalau dia bangun rumah untuk orang lain atau bangun properti untuk perusahaan, berarti dia masuk kategori jasa konstruksi. Walaupun dia tidak punya izin konstruksi. Gitu ya, dia tetap menggunakan jasa konstruksi, tetapi lebih gede pajaknya, lebih besar tarif pajaknya, gitu sih Pak. Semoga membantu Pak Hafin. Ibu Sonya Lee, dah setor tiap bulan berkisar 1,3 sampai 1,5 juta. Oke, nggak apa-apa Bu. Nanti pajak bulan Januari dipindah ke Desember, dipindah buku ke Desember, pajak Februari dipindah bukukan ke November, begitu seterusnya, sampai dia tembus 500 juta di bulan apa. Gitu Bu Sonia. Semoga membantu Bu. Ibu Liana, terima kasih banyak kok. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke. Bapak Gomez, Pak mau numpang bertanya. Saya ikut step by step PPS 1, tapi mengapa AR menanyakan apakah sudah lapor PPS online? Ini ya tadi Bu ya, Pak ya. Jadi coba Bapak cek lagi di komputer Bapak apakah sudah dapat suketnya, suket PPS ya. Kalau sudah ada suket PPS, berarti Bapak PPS sudah lapor, tinggal konfirmasi kepada AR, kasih tahu suketnya ke dia, selesai gitu. Tapi kalau Bapak belum lapor, maka ceritanya jadi lain nih. Bapak jadi perlu lapor sekarang. Nah, coba ngomong kepada AR-nya bagaimana cara lapornya. Semoga membantu Pak Gomez. Ibu Ratnasar 1103. Malam Pak Awan, jika saya modali pembelian barang kepada si A, lalu sesudah terjual ditransfer modalnya plus keuntungan, itu termasuk penghasilan UMKM atau penghasilan lainnya atau komisi? Oke, paling gampang sih UMKM saja Bu, paling gampang UMKM saja deh, biar Ibu nggak bingung. Jadi UMKM kan cuma bayar 0,5% selesai, gitu. Gitu Bu, lebih gampang dibanding komisi repot perhitungannya. Semoga membantu Bu Ratnasar.
Bapak Acuang 29. Wah, itu menarik PPN final itu. Nanti tolong di-update infonya ya kok Awan. Ya Pak, pasti saya update. Kalau PPN final terbit, hari ini juga saya update Pak, pasti. Saya mau membantu Pak Acuang. Pak Acuang, kalau sudah ada keluar, ya Pak, kalau sudah ada keluar PMK, pasti saya update langsung. Bapak Gomez, Pak, saya ikutan step by step. Oh, ini tadi ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, apa yang dimaksud AR tentang itu? Mungkin AR-nya di komputernya nggak kelihatan kalau Bapak sudah lapor PPS. Jadi caranya adalah Bapak kasih dia suketnya, suket PPS-nya Bapak. Gitu Pak, saya mau membantu Pak. Bapak Isayah Thomas, apakah kalau ada orang pribadi yang omsetnya lebih dari 4,8 di tahun 2019, tapi tidak ketahuan, namun sudah ikut PPS, apakah aman dari pemeriksaan dan ketahuan? Aman Pak, pokoknya semua orang ikut PPS, yang namanya PPN dan PPH sudah diampuni semua Pak. Itu ya, kecuali harta ya, kecuali ditemukan harta yang dia belum laporkan, ini baru cilaka. Gitu Pak Thomas. Kalau PPH PPN sudah beres, sudah dilupakan semua. Saya mau terbantu Pak. Bapak Ria Chandra, Ibu Ria Chandra. Dalam satu perusahaan bisa lebih dari satu WP. Apakah harus OP dan CV atau boleh kedua-duanya OP? Lalu surat-surat dan merek harus berbeda ya? Boleh satu OP, satu CV, boleh dua orang OP, Bu. Boleh-boleh saja. Yang penting tidak boleh suami istri ya. Tidak boleh suami istri. Karena percuma. Karena suami istri tetap masing-masing 2,4 M. Gitu. Boleh OP dan CV, boleh OP dan PT, boleh OP dan OP juga boleh. Yang penting tidak suami istri. Nah, surat-surat dan mereknya harus berbeda ya? Boleh sama, Bu. Nggak ada masalah mengenai surat-surat sih. Orang pajak tahu kok ini satu usaha yang sama. Gitu. Nah, cuman kita tunggu nih PPN final. Kalau PPN final terbit, Ibu gunakanlah PPN final. Jadi lebih aman. Gitu, Bu. Saya mau terbantu, Bu Ria. Bapak Wonderwall Shop. Terima kasih Pak atas penjelasan PMSE-nya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga terbantu. Bapak Dek Geng. Salam Pak Awan. Salam Pak. Apakah penghasilan bruto tebus BBM ke Pertamina itu sebagai omset di laba rugi? Penghasilan bruto tebus BBM. Nah, ini Bapak mesti cek ke PMK-nya, tapi setahu saya tetap masuk ke omset, Pak. Setahu saya tetap masuk ke omset. Tapi mungkin Bapak perlu cek lagi ke PMK-nya ya, karena ini sudah sangat detail, sangat teknis untuk industri khusus ya, industri BBM ke Pertamina. Setahu saya tetap masuk ke omset. Tapi Bapak coba cek lagi ke PMK-nya yang pasti. Karena pasti ada PMK khusus nih untuk ini, untuk BBM ini. Industrinya, gitu Pak. Saya mau terbantu Pak Denggeng. Bapak Acuang 29. Plus minus PT perorangan, PT biasa, dan CV pada umumnya seperti apa ya kok? Kalau nantinya di toko omset 1M mau bagi 3 WPOP atau badan. Oke, mengenai plus minusnya Pak ya, hampir saja sama aja semuanya, tetapi PT perorangan ini adalah sebuah terobosan dari pemerintah. Oke, PT perorangan itu pertama harganya murah, tidak perlu pakai akte notaris, kemudian cukup satu orang saja. Jadi PT perorangan ini punya semua kelebihan yang tidak dimiliki oleh PT dan CV biasa. Gitu, Pak. Jadi PT perorangan ini sangat-sangat luar biasa. Cuman PT perorangan ini ada batasannya. Kalau nggak salah ya, 1 tahun cuma boleh punya omset 15 M kalau nggak salah. Dan 1 bulan maksimal 2 M. Kalau nggak salah seperti itu yang saya tahu. Gitu. Tetapi kalau punya omset yang kecil, omset di bawah 15 M setahun, maka PT perorangan ini melebihi dari segala yang lain-lainnya. Paling bagus PT perorangan. Gitu. Nah, sekarang kalau Bapak punya omset 1 M per bulan, mau dibagi 3 WPOP atau badan, ini bebas Pak. Mau 3 WPOP boleh, tetapi tidak suami istri ya. Tidak boleh suami istri. Mau adik, abang, bapak, gitu boleh. Nah, terus salah satunya mau badan juga boleh. Mau 3-3-nya badan juga boleh. Gitu Pak. Bebas saja sih. Nah, kalau memungkinkan PPN belinya didapatkan, kalau memungkinkan PPN-nya itu berjalan dengan baik, maka gunakan 1 PT cukup Pak, 1 PT untuk semuanya. Supaya lebih mudah, lebih simple administrasinya. Gitu Pak Acuan. Semoga membantu Pak Acuan. Bapak Afukzo, thanks kok jawabannya. Thanks sama-sama kok. Oke, Bapak Isayah Thomas DP. Pak Awan, WPOP mendapat pembayaran dari luar negeri. Pajaknya apa? Apa bisa tetap pakai ke PPH 0,5% saja? Oke, kalau ini dagang, maka Bapak tetap bisa menggunakan 0,5%. Nggak ada masalah. Kalau ini jasa, maka Bapak akan masuk kategorinya pekerjaan bebas. Gitu Pak. Pekerja bebas itu menggunakan PPH yang normal, yang progresif,
tetapi hanya 50%-nya saja yang kena pajak, yaitu menggunakan norma. Bapak mesti mengajukan yang namanya pengajuan norma ya, NPPN di KSWP. Di DJP Online, menu layanan KSWP, pilihlah yang namanya pengajuan norma. Gitu. Setelah mengajukan norma, Bapak bisa menggunakan hanya 50% saja yang kena pajak. Gitu. Itu kalau jasa ya. Tetapi kalau dagang, maka ini bisa 0,5%. Gitu, Pak. Semoga membantu Pak Thomas. Ibu Liana, kok mau PPh yang dikreditkan di SPT Badan, PPh apa saja kok? Dan yang dikreditkan nilai apa kok? Contoh, pasal 4 ayat 2 sewa gedung 200 juta. Yang dikreditkan itu 20 juta atau 200 juta kok? Oke. Kalau Ibu bertanya, PPh apa yang bisa dikreditkan? Itu ada PPh 22, PPh 23. Yang saya tahu itu ya, cuma dua ini. Kalau PPh seperti PPh 15, masih cek lagi itu final atau tidak final. Jadi, yang bisa dikreditkan itu hanya yang non-final saja. Gitu, Bu. Jadi, PPh yang bisa dikreditkan hanya PPh yang non-final, yaitu PPh 22 dan PPh 23. Dan 25 ya, 22, 23, 25. Gitu. Nah, sekarang kalau PPh sewa, itu tidak bisa dikreditkan, Bu ya. PPh sewa itu adalah PPh final, tidak bisa dikreditkan. Oke. Nah, yang dikreditkan itu bukan 200 jutanya, tetapi 20 jutanya saja. Gitu. Jadi yang dikreditkan adalah yang dipotong oleh si pihak customer. Gitu, Bu. Ya, yang dikreditkan adalah yang pajaknya saja, bukan total brutonya. Gitu. Terus yang bisa dikreditkan adalah PPh 22, 23, 25, bukan 4 ayat 2. Kalau 4 ayat 2 yang namanya sewa, itu semuanya bukan yang bisa dikreditkan. Itu adalah PPh final. Tidak bisa dikreditkan. Gitu, Bu Lina. Semoga membantu, Bu. Bapak Rik, makasih banyak kok, Wan. Makasih kok, sama-sama. Bapak Salma Talib, tanya lagi Pak Wan. Saya pekerjaan bebas maklar. Pernah coba cek di KSWP, suket PP23 dan ditolak. Oke, jadi saya kena tarif pajaknya berapa ya Pak Wan? Terus untuk bayar pajaknya ya nggak perlu nunggu omset 500 juta ya? Oke. Jadi Bapak ini adalah maklar, maka Bapak boleh menggunakan yang namanya pekerjaan bebas, Pak. Pekerjaan bebas, maka Bapak menggunakan tarif yang normal, yang progresif, yang 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Yang gitu, Pak. Progresif seperti itu ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Jadi total penghasilan Bapak itu nilainya berapa? Nah, kalau Bapak punya norma, punya surat keterangan norma, maka Bapak bisa menggunakan hanya 50% saja yang kena pajak. Oke, hanya setengah saja yang kena pajak, kemudian nilainya ini dikurangi dengan PTKP. Setelah kurang PTKP, dapatlah nilai PKP. Nah, PKP inilah yang dikenai pajak nanti, yang 5%, 15, 25, 30 itu. Gitu Pak Salman. Semoga membantu Pak. Bapak Vincentius Sungkono. Malam Pak, mohon pencerahannya. Untuk waris, bila dibalik nama, apakah bebas BPHTB? Oke, setahu saya Pak, BPHTB itu tetap bayar. Setahu saya ya. Nah, karena saya tanya dua konsultan, jawabannya beda. Oke, jangan tanya konsultan Pak, Bapak mesti tanya ke notaris. Gitu. Apakah bayar BPHTB atau tidak bayar BPHTB? Bukan konsultan, ini ranahnya notaris. Gitu Pak. Coba Bapak tanya ke notaris yang terdekat, yang biasa Bapak pakai. Saya mau warisan nih dari nama bapak saya ke saya gitu. Barangnya ini, sebuah rumah atau sebuah tanah, alamatnya ini, kasih dia NOP-nya, nanti si notaris ini akan cek Pak, apakah bisa bebas BPHTB atau tidak. Nah, setahu saya BPHTB tetap dibayar sih. Gitu Pak Vincent. Semoga membantu Pak. Bapak Rusli, XYZ. Malam, tadi yang cek pendapatan norma di mana Pak? Nah, norma itu di DJP Online, di menu yang namanya layanan. Setelah layanan, pilih yang namanya KSWP. Ya, KSWP ya. Setelah di KSWP, pilih satu drop down yang namanya perhitungan penggunaan NPPN. Kalau nggak salah ya. Perhitungan penggunaan NPPN. Kalau nggak salah deh. Pokoknya NPPN deh. Nano, Papa, Nano. Nah, pilih itu Pak. Itu yang namanya norma. Nanti begitu dicek, kalau Bapak qualified, akan keluar tuh surat norma. Nah, kalau tidak keluar, berarti tidak qualified. Nah, by the way, norma itu hanya bisa diajukan sebelum 31 Maret ya Pak. Jadi, norma itu harus diajukan di awal tahun untuk dipakai sepanjang tahun. Nah, sekarang ini kan bulan Agustus, Bapak sudah nggak bisa nih. Bapak mungkin qualified norma, tetapi tidak dapat suketnya, maka untuk tahun ini tidak bisa menggunakan norma.
Nah, mulai tahun depan, di awal-awal tahun Januari, Bapak ajukanlah norma. Maka Bapak boleh mendapatkan fasilitas norma itu. Gitu, Pak. Semoga membantu Pak Rusli. Bapak Acuang 29. Apa benar pendapatan dari keuntungan reksadana, deposito, saham, obligasi, dan sejenisnya itu tidak masuk ke omset peredaran yang per bulan untuk UMKM 4,8? Jadi kita hanya fokus untuk bayar yang usaha saja. Benar Pak, setuju. Kenapa? Karena reksadana, deposito, saham itu bukanlah usaha utama kita. Itu adalah usaha yang tidak rutin dan bukan usaha utama. Itu hanyalah passive income. Jadi tidak termasuk dalam omset. Gitu. Kalau itu masuk dalam omset bisa cilaka. Kita main saham kan setahun bisa berapa puluh M perputarannya. Gitu. Jadi yang sifatnya PPh final itu tidak termasuk dalam omset. Gitu Pak. Semoga membantu Pak Acuang 49. Ibu Ratnasar. Pak Awan mau tanya. SPT saya KLU Makelar. Lalu tahun ini saya mau tambah penghasilan sebagai UMKM bahan bangunan tanpa toko. Bisa langsung dilaporkan atau harus ajukan suket PP 23? Oke. Apakah bisa langsung atau tidak bisa langsung? Jawabannya bisa, Bu. Jadi Ibu tidak perlu nunggu suket. Ibu bisa langsung menggunakan UMKM dengan 0,5% kalau sudah melewati 500 juta. Oke. Nah, kenapa perlu suket? Supaya lebih aman, Bu. Kalau Ibu mau lebih aman, lebih pasti, maka mintalah suket PP 23. Oke. Nah, sekarang kalau Ibu minta suket PP 23 terus nggak dapat, apa caranya? Caranya adalah Ibu masuk ke DJP online, di bagian profil, gantilah KLU Ibu. Nah, sekarang kita sudah bisa ganti KLU langsung via online. Kalau dulu kan masih kirim surat tuh ke KPP, sekarang tidak perlu lagi. Sekarang KLU bisa diganti langsung via online. Tinggal masuk ke DJP online, di bagian profil, gantilah KLU Ibu menjadi dagang apa gitu. Ganti makelarnya ya, jangan jadi makelar lagi. Ibu mesti ganti KLU, bidang usahanya itu adalah usaha perdagangan, dagang barang apa gitu. Nanti setelah KLU ini berhasil didapatkan, maka Ibu akan bisa mendapatkan suket PP 23 itu. Gitu Bu, semoga membantu Bu Ratnasar. Bapak Rudat Wu. Malam Pak, mau tanya. Baru-baru ini AR saya kembali nanya ke saya. Apakah saya sudah buat laporan PPS di DJP online? Karena Agustus ini batas bulan terakhirnya. Apa ada laporan lain lagi after PPS? Tidak ada Pak. Jadi tidak ada laporan yang lain after PPS. Nah, kenapa ada orang yang ditanya? Kemungkinan Bapak belum lapor. Jadi Bapak sudah bayar, tapi belum lapor. Ada kemungkinan seperti itu, Pak. Jadi tolong, kalau memang belum dilaporkan, segera laporkan dan dapatkan suketnya. Gitu, Pak. Setelah dapat suket, kasih tahu ke AR. Selesai, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Ibu Ari Budiarta. Malam Pak Awan, awalnya menggunakan PPh final 0,5%. Tapi ada lawan transaksi memotong PPh pasal 23. Itu gimana ya Pak? Karena kan tidak bisa dikreditkan. Nah, solusinya adalah Bapak mesti mengajukan suket PP 23. Bapak mesti datang masuk ke online, DJP online, pilih layanan KSWP, kemudian mintalah yang namanya surat keterangan PP 23. Setelah Ibu dapat surat keterangan PP 23, kirim surat itu kepada si customer, bilang, saya suket PP 23-nya ada, saya ini UMKM, saya qualified, maka dia tidak usah potong PP 23 lagi. Dan dia tidak usah potong lagi 0,5%. Gitu, Pak. Tapi kalau Bapak gagal mendapatkan PP 23, maka wajar dia potong PPh 23. Gitu, Pak. Coba cek dulu suket PP 23-nya. Harus dapat tuh suket PP 23 supaya tidak dipotong PPh 23 ataupun PPh 0,5%. Gitu, Pak Ari. Semoga membantu, Pak. Bapak Ari, awalnya omset tidak lebih dari 4,8 M. Makanya pakai final. Tapi di pertengahan omsetnya sudah di atas 4,8. Itu tetap final apa langsung berubah ke 23? Oke. Jadi kalau Bapak mencapai 4,8 M di tengah-tengah tahun, maka sampai Desember Bapak tetap menggunakan 0,5% ya. Gitu ya. Kalau di tengah-tengah tetap menggunakan 0,5% sampai Desember. Tetapi PPN-nya Bapak sudah harus berubah jadi PKP dan sudah harus buka faktur pajak di bulan ketika Bapak mencapai 4,8 M itu. Di bulan berikutnya maksudnya. Gitu Pak ya. Saya mau membantu Pak Ari. Bapak Gomez, Pak, suket saya sendiri sudah print. Oh, bagus Pak. Kalau suket sudah print berarti bagus. Berarti Bapak sudah sudah selesai suket ya. Maka tinggal kasih tahu AR-nya. Tadi Bapak yang mengenai suket
PPS ya, kalau nggak salah ya. Gitu Pak, semoga membantu Pak. Bapak Anastasia War. Selamat malam. Selama ini saham yang kami miliki, kami laporkan harga perolehan, bukan nilai pada akhir tahun. Apakah pada laporan pajak tahun berikutnya boleh dikoreksi disesuaikan dengan nilai akhir tahun 2022? Boleh Pak, kalau saya sih saya akan sesuaikan dengan nilai akhir tahun 2022. Kalau saya sih gitu ya. Kalau nilainya naik ya, kalau nilainya naik saya akan laporkan dengan harga yang terbaru, berarti ada penghasilan kan? Penghasilan ini sudah PPh final. Tetapi kalau nilainya turun, saya cenderung tidak laporkan turun. Saya akan laporkan dengan nilai yang sama seperti tahun lalu. Kalau saya sih gitu. Supaya tidak terjadi gejolak naik turun di SPT tahunan. Gitu Pak. Semoga membantu Pak Anastasia. Bapak Gomez, Pak, suket saya sudah print. Apakah AR tidak terlihat di sistem datanya? Ada kemungkinan loh Pak, ada kemungkinan ya. Coba Bapak fotokan suket PPS Bapak atau PDF-nya, kirimkan kepada AR. Karena saya juga dengar nih, tadi pagi barusan ada klien saya diteleponin oleh AR, disuruh balesin PPS-nya. Saya juga bingung kan, kita sudah ke PPS nih. Nah, coba cek lagi Pak ya. Kirim aja ke AR-nya kalau Bapak memang sudah dapat PPS-nya, suketnya. Karena mungkin ya sistem ada 1-2 error ya wajar lah. Gitu Pak Gomez. Saya mau membantu Pak. Bapak Rudal Wu. Malam Pak Awan, saya peserta PPS. Oke, saya ada deklarasi luar negeri dan repatriasi 8% dan repatriasi 6%. 1. Apakah saya tiap bulan harus buat laporan PPS di DJP online kah? Oke, jawabannya Bapak tidak perlu 8 bulanan, Pak. Nah, kalau Bapak pakai yang 6%, Bapak harus lapor tahunan. Setahun sekali, namanya laporan realisasi investasi PPS. Oke, laporan itu dilapor per tahun selama 5 kali. 5 tahun berturut-turut, Pak, dilaporkan. Oh, tahun ini saya sudah investasikan di SBN ini. Tahun ini saya pindahkan ke SBN ini. Tahun depan saya pindahkan kemana gitu. Nah, laporkan selama 5 tahun berturut-turut ya. Untuk yang 6%, Pak ya. Untuk yang 6%. Yang kedua, laporan apakah yang harus dibuat? Nah, yaitu laporan e-reporting investasi PPS. Nanti Pak, tahun depan ya. Nanti di bulan Januari tahun depan akan muncul satu menu yang namanya laporan e-reporting investasi PPS. Kita tunggu Pak laporannya. Nanti disitulah Bapak melaporkan investasinya. Gitu Pak, Ruda. Saya mau membantu Pak. Bapak Acuang 29. Kalau yang bebas pajak 500 juta untuk UMKM, tidak kita pakai. Bulannya tetap bayar seperti biasa. Apa ada masalah ke depannya, Pak? Ada masalah, Pak. Tidak ada cerita UMKM tidak memakai 500 juta. UMKM wajib memakai 500 juta, gitu. Jadi tidak ada aturan bahwa orang boleh memilih, tidak. Semua orang tidak bisa pilih. Jadi kalau omset di bawah 500 juta, tetap harus tidak bayar pajak. Kalau dia bayar pajak, maka otomatis dia mengakui dia punya omset sudah lewati 500 juta. Gitu, sesimpel itu Pak ya. Jadi jangan sampai Bapak merasa, saya mau baik hati, saya mau bayar, jangan. Begitu Bapak bayar, maka Bapak langsung mengakui Bapak sudah punya omset lebih dari 500 juta di bulan itu. Gitu Pak Acuang. Saya mau membantu Pak. Ibu Sonia, baik Kak Awan, makasih. Makasih Bu, terima kasih sama-sama. Lanjut. Ibu Mika Aiwir. Malam Pak Awan, kalau CV sudah nama suami istri bagaimana ya Pak? Oh, kalau CV boleh Bu. Sorry, maaf. Kalau CV boleh suami istri, kalau PT boleh suami istri. Yang tadi saya masukkan tidak boleh suami istri itu adalah kalau orang pribadi dan orang pribadi. Gitu. Di dalam satu toko ada orang pribadi dan ada orang pribadi, masing-masing suami istri. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Kan dia bikin 2 MPWP supaya dia mau memecah omset. Satu orang mau bikin 4M, satu orang 4M gitu kan. Tetapi kalau suami istri tetap gabungan. Jadi satu orang maksimal 2,4. Jadi percuma kalau punya 2 MPWP. Kalau suami istri orang pribadi. Gitu ya. Tapi kalau CV itu boleh suami istri di dalam situ. Gitu Bu Mika Aiwen. Saya mau membantu Bu. Ibu Gomez, numpang tanya. Pak Awan, saya peserta PPS. Saya deklarasi 8% dan 6%. Yang tadi ya, Pak ya. Apakah saya tiap bulan harus buat laporan PPS? Tidak perlu, Pak. Cukup setahun sekali dilapor di KSWP. Nanti ada menu namanya laporan investasi PPS. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Pak. Bapak Dek Geng. Baik, Pak Awan, terima kasih. Sama-sama, Pak.
Bapak Hafin 88, Pak Awan, misalnya PTX bidang usaha jasa konstruksi, tetapi tidak punya SIUJK. Apakah penghasilan tersebut dikenakan PPh jasa konstruksi atau tarif umum? Tetap menggunakan jasa konstruksi, Pak. Cuman tarifnya lebih tinggi. Jadi untuk SIUJK yang tidak punya, untuk orang tidak punya SIUJK akan lebih tinggi tarifnya. Gitu sih, Pak. Tapi tetap, karena dia usahanya jasa konstruksi, maka dia menggunakan tarif PPh final jasa konstruksi. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak. Ibu Liana Febri, perusahaan baru 53 tahun bergerak di bidang properti. Belum ada penjualan. Hah? Tetapi sudah ada pembelian aset dan biaya pembangunan. Omset sampai dengan sekarang belum ada omset. Bagaimana ya kalau laporan SPT tahunannya? Oke, Ibu perlu cari konsultan pajak. Ini nggak bisa langsung nih. Bagaimana bisa sebuah perusahaan properti 53 tahun tidak ada penjualan? Ini luar biasa aneh. Ini berbahaya sekali. Coba cek ke konsultan pajak ya, Bu ya. Ini mesti bongkar dulu nih, apa alasannya dia tidak punya omset, terus uangnya datang dari mana, apakah sudah ada lapor di SPT masing-masing orang pribadinya, gitu. Tetapi kalau memang begitu kenyataannya, Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut, laporkanlah apa adanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nggak ada masalah sih, Bu, sebenarnya. Cuman ini luar biasa aneh nih, 53 tahun tidak punya omset ya. Coba cek lagi nanti ke konsultannya, Bu. Panggil konsultan pajak, mesti ngomong nih, mesti bongkar laporan keuangan. Semoga membantu, Bu Liana. Bu Liana Febri. 3 tahun. Kirain 53 tahun. Saya kaget, Bu. 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun nggak ada masalah, Bu. Biasa kok. Properti 3 tahun belum dagang itu biasa. Itu biasa, Bu. Dia kan pembersihan lahan dulu, kemudian dia cor dulu, terus baru dibangun. 3 tahun belum dagang ya biasa. Nggak apa-apa itu, Bu. Jadi nanti semua pembangunan itu dia boleh dengan 2 cara. Cara pertama dekapitalisasi dulu. Dekapitalisasi dijadikan sebagai aset, nanti baru dijual. Cara kedua dia boleh biayakan, berarti dia rugi dulu nih. Dia rugi 3 tahun. Setelah dia 3 tahun rugi, baru dia jualan ada untung, kan masih boleh. Gitu sih, Bu. Tapi pada umumnya sih orang kapitalisasi. Jadi semua biaya-biaya sudah diterbitkan itu dibikin sebagai aset. Dijadikan sebagai aset. Gitu sih, Bu. Semoga membantu Bu Liana Febri. Oke, Bapak Ibu Ratnasar 1103. Mau tanya lagi Pak Awan. Jika ditemukan omset lebih dari 4,8 harus PKP. Maka PKP itu akan diberlakukan di tahun tersebut atau tahun depan. Oke, contoh nih Bu ya. Ibu terkena pemeriksaan tahun 2018. Oke, 2018 punya omset 5M. Oke, maka Ibu dijadikan PKP dong. Nah, PKP itu berlaku di tahun ini, 2022. Ya dong, PKP itu berlaku di tahun 2022. Mulai bulan ini, Ibu mesti lapor PPN bulanan dong. PPN bulanan mesti dilapor. Tetapi, kalau Ibu diperiksa tahun 2019, maka otomatis 2019, 2020, 2021 juga terhutang PPN. Itu sudah pasti, Bu. Jadi, kalau 2018 sudah PKP, sudah ditemukan omset lebih dari 4,8, maka 18, 19, 20, 21 semuanya harus ada PPN-nya. Nah, cuman status PKP-nya baru hari ini, baru di bulan ini, gitu. Laporan PPN-nya baru sekarang, baru dimulai sekarang, gitu Bu Ratna. Semoga terbantu, Bu. Ibu Ria Chandra, Ko Awan, kalau omset sudah lebih dari 4,8 M dan tidak boleh suami istri, setelah ikut PKP dan PPh final berlaku, apakah kita bisa merubah dari PKP ke PPh final? Bukan merubah sih, Bu. Jadi PPN ya, PPN final ya. PPN final itu hanyalah sebuah mekanisme yang merubah tata cara lapor PPN. Gitu sih, Bu. Tidak ada perubahan apa-apa dari PKP-nya. Jadi seorang PKP sebelumnya pakai PPN biasa, sekarang ke PPN final itu sama saja. Status PKP tidak berubah, gitu. Jadi tidak ada perubahan di status PKP, hanya saja yang tadinya cara dia ngitung PPN-nya itu adalah PPN PK kurang PM, pajak keluaran kurang PPN masukan, sekarang berubah caranya, yaitu PPN final. Bisa 1%, bisa 2%, bisa 3%. Gitu, Pak, Ibu. Saya mau membantu Bu Ria. Bapak Junahdi Chandra. Pak Awan, PT perseorangan atau CV mana yang lebih efisien? Sudah pasti, Pak, PT perorangan. Jadi PT perorangan ini dulu saya kritik ya, sekarang sudah tidak. Sekarang PT perorangan itu saya sendiri menggunakannya dan saya sangat menyarankan semua orang boleh menggunakan PT perorangan. Gitu. UMKM maksudnya ya, untuk UMKM yang pedagang kecil itu boleh menggunakan PT perorangan.
Ini betul-betul luar biasa. Harganya murah, tidak perlu notaris, cukup 1 orang, dan statusnya sama seperti PT CV biasa. Gitu Pak Junadi. Jadi gunakanlah PT perorangan kalau belum bikin ya. Semoga membantu Pak. Bapak Gomez, numpang tanya Pak Awan, saya peserta PPS, ada deklarasi dan repatriasi. 1. Apakah tiap bulan harus buat laporan PPS di DJP online? Jawabannya tidak, Bu. Hanya laporan per tahun saja, setahun 1 kali saja. 2. Laporan apakah yang harus dibuat? Laporannya nanti di KSWP, di DJP online, di menu layanan, akan ada satu menu namanya laporan investasi PPS. Ketiga, per bulan atau per tahun? Jawabannya per tahun di awal tahun berikutnya. Gitu, Pak. Di tahun depan ya. Sama dengan SPT tahunan sebelum 31 Maret. Itu. Semoga terbantu Pak Gomez. Bapak Wantis, malam Pak. Kayak mana kalau sudah punya MPWP, apakah sekarang harus validasi NIK? Nah, apakah seseorang perlu validasi NIK atau tidak perlu? Caranya adalah Ibu atau Bapak perlu masuk ke DJP online. Oke, masuklah ke DJP online, lihat di bagian menu profil, di situ akan ada tanda. Akan ada tanda merah kalau Ibu perlu validasi. Kalau perlu validasi, isilah validasi di situ. Tetapi rata-rata orang sudah tervalidasi semua. Gitu. Mungkin 90% orang itu sudah otomatis tervalidasi. Ada beberapa orang yang tidak tervalidasi, perlu divalidasi lagi. Nanti tinggal masuk ke DJP online-nya, di menu profil, nanti bisa di situ validasi NIK-nya. Gitu, Bu Wantis. Semoga terbantu, Bu. Oke. Ibu Gomez, numpang tanya Pak Awan, peserta PPS. Oh, yang tadi ini, Bu ya. Sudah, Bu ya, tadi sudah terjawab. Oke. Pak William Stefan, suami wafat. Mau mohon Evin suami. Gimana caranya? Waduh, gimana caranya bikin Evin suami? Nggak usah bikin, Bu. Suami sudah wafat, nggak usah bikin Evin lagi. Nggak usah bikin Evin. Langsung dilaporkan semuanya di SPT-nya istri. Jadi si istrinya bikinlah MPWP dan semua harta-harta suami yang terakhir dilaporkan pindahkan ke SPT istri yang terbaru ini. Gitu, Bu. Nggak usah bikin Evin lagi buat suami yang sudah wafat. Mohon maaf ya. Nah, Bapak Acuang, makasih Kak Awan, sehat selalu. Pak Liyong, terima kasih Pak Awan. Pertanyaan saya untuk dijawab. Pak Awan adalah YouTuber yang mau menjelaskan masalah pajak dari A sampai Z. Kalau YouTuber lain jelaskannya hanya kulitnya saja. Masa Pak? Banyak kok YouTuber yang juga menjawab. Terima kasih Pak, sama-sama. Oke. Bapak Ari, sudah Pak, tapi tetap kukuh lawan transaksi motong PPh 23. Oh, tadi Ibu yang Bapak sudah ada suket PP23, tetapi lawan transaksi tetap kukuh potong PPh 23. Cara pertama adalah Bapak sudah relakan saja. Kalau mau jaga hubungan baik, masih mau punya customer, relakan saja 2%. Cara kedua adalah Bapak kirim surat secara resmi. Minta tanggapan dari si customer, kenapa dia mau potong PP23? Apa alasannya? Kan saya punya suket nih, punya suket PP23, kenapa sih masih dipotong? Gitu, minta dasar aturannya. Dia menggunakan aturan PMK nomor berapa? Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak. Bapak Georgina, kok ini rekamannya tayang di YouTube kapan? Besok, Bu. Besok, Pak. Jadi besok siang akan tayang YouTube-nya ini. Nanti dari kamera yang berbeda ya. Dari kamera yang di atas ini, itu lebih bagus ininya. Video sama audionya lebih bagus. Dan ini juga setelah ini akan langsung tayang di live-nya, di videonya di Instagram ini. Gitu, Bu. Oke, itu teman-teman ya. Sudah jam 9 lewat. Mohon maaf, saya nggak bisa lanjut lagi. Sudah 1 jam. Itu aja, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kita akan ketemu lagi secara langsung teman-teman di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya buat teman-teman. Nah, terus buat Anda teman-teman yang mau diskusi khusus dengan saya, kita sudah launching nih satu tempat untuk kita diskusi khusus perpajakan, namanya www.lembagabantuanpajak.com. Oke, jadi buat teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya bisa langsung ke www.lembagabantuanpajak.com. Itu tempat yang kita bikin untuk diskusi dengan biaya jauh lebih murah dibandingkan konsultasi yang normal, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banget semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.